Tiga kata dari saya: makan, ngegame, dan tugas. Makan terus, tidak minum, main game. Tugas kita kan belum selesai. Assalamualaikum teman-teman. Hai, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Arni Oktara Ramadhani dan teman-teman kelompok saya Nabila Dwi Jayanti, Muhammad Rakib, Iren Safitri Ningsi, Anissa Nur Islami Kasim, Alsya Arsita, Laode Ahmad Nur Rabiul, Maulid Abdillah, dan Andi Akmal Dwi Putra. Kemarin, kelompok saya pergi ke tempat bersejarah yang ada di Kendari, seperti Baterai Mata, BKOW, Makam Belanda, dan lain-lain. Di tanggal 22 Februari kemarin, hari pertama kami pergi ke tempat bersejarah, dan tujuannya ke Baterai Mata. Saat perjalanan ke Baterai Mata, ya kami terkena kendala. Di mana, Pak? Halo guys, kita habis ditilang. Kita habis ditilang ya guys ya. Ini dia yang Tetap hati-hati ya guys, dalam perjalanan jangan lupa memakai helm dan taati peraturan lalu lintas. Sejarah Teluk Kendari pernah menuliskan kisah tentara Jepang saat ratusan prajurit negeri matahari itu masuk menyerbu. Dari seberang lautan yang jauh, mereka pernah terpukau matahari di tanah Kendari, tepatnya di Kelurahan Mata, berjarak 3 km dari pusat kota Kendari. Hari ini tersimpan rapi jejak peninggalan tentara Jepang berupa sepucuk senapan besar berwarna hitam di dalam sebuah bunker kecil. Senjata baja berjenis mortir semi otomatis tercanggih pada zamannya saat itu. Merupakan bagian dari baterai artileri yang biasa terdiri dari senjata api, mortar, roket atau misil. Panjangnya 3,5 meter dan lebarnya moncong 8 cm. Tepat ke sebuah titik di Teluk Kendari, berada di lereng bukit yang mengarah ke Teluk Kendari. Baterai ini masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari. Konstruksi bangunannya adalah beton berukuran panjang 5,7 meter, lebar 5,5 meter dengan ketebalan 52 cm. Tinggi atap 2 meter, sedangkan atap beton yang berfungsi sebagai pelindung setinggi 5 meter. Di sudut dalam dinding utara dan selatan masing-masing terdapat satu pintu berukuran tinggi 70 cm dan lebarnya 122 cm. Menurut keterangan masyarakat setempat, kedua pintu samping tersebut berfungsi menghubungkan baterai ini dengan bangunan pertahanan lainnya. Lingkungan sekitar situs ditumbuhi pepohonan dan perdu-perduan. Denah baterai ini berbentuk segi empat, semua sisi tertutup dinding dan atap kecuali bagian depan atau timur yang terbuka tanpa dinding. Baterai ini ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Kendari dan dipoles menjadi spot wisata. Benda ini adalah bukti sebuah sejarah kebangkitan bangsa kita, sehingga kita bisa mengetahui sejarah bukan hanya sekedar cerita, tapi dengan bukti melalui benda cagar budaya seperti ini. Oke guys, lanjut ke bunker di dekat bandara yang jaraknya sekitar 33 km. Sampai di sana, sayangnya kita tidak diperbolehkan masuk karena harus mempunyai surat izin dari sekolah karena tempat tersebut sangat terjaga. Karena waktu sudah menjelang malam, kita memutuskan untuk mengakhiri pencarian tempat bersejarah dan akan dilanjutkan keesokan harinya.
Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan pencarian di hari kedua, yaitu bertempat di penampungan air bersih atau water reservoir. Peninggalan Belanda ini berlokasi di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari, di Kota Kendari. Bangunan tersebut berbahan beton dengan luas kurang lebih 30 meter. Pada pintu masuk tertulis Water Reservoir anno 1928. Waktu pendudukan Belanda di Kendari tahun 1831, bangunan ini merupakan penyuplai air bersih di pemukiman pesisir Teluk Kendari. Manfaat itu pun terwaris dari generasi ke generasi. Di tahun 1960, warga Kota Lama menggunakan tangki peninggalan Belanda untuk mengelola air bersih. Tangki air tersebut terletak di atas perbukitan Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Kendari. 3 buah bangunan yang dahulu digunakan sebagai tempat pengolahan air bersih diperkirakan berusia sekitar 93 tahun. Sebuah kalimat berbahasa Belanda melekat tepat pada dinding bangunan bertuliskan Water Reservoir anno 1928. Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti tangki air, sedangkan tulisan angka 1928 diyakini sebagai tahun saat bangunan mulai digunakan. Potongan pipa, 2 buah keran pemutar persegi untuk mengukur ketinggian air di atasnya, serta tembok usang telah menjadi saksi jejak kolonialisme pernah menapak di Kota Lama. Oke teman-teman, kali ini kita melanjutkan perjalanan ke BKOW atau Badan Kerjasama Organisasi Wanita dan Patung Perempuan. Kini Kota Lama tinggal kenangan. Hanya segelintir saja peninggalan yang masih ada, seperti halnya patung perempuan yang ada sejak puluhan tahun yang lalu dan menyimpan berbagai cerita mistis. Patung perempuan yang berada tak jauh dari gereja Protestan Oikumene dan tepat berada di belakang Masjid Raya, itu sering terdengar suara tangisan yang bikin bulu kuduk kalian merinding. Kata warga sekitar daerah tersebut, kalau sudah di atas jam 10 malam, sering terdengar suara tangisan perempuan dari area patung. Kantor Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Sulawesi Tenggara yang tepatnya sudah tidak terurus lagi. Dan tempat terakhir yang kita datangi adalah makam Belanda. Puluhan kuburan orang Belanda ditemukan tak terurus dan terabaikan di sebuah bukit samping. Perumahan warga di Jalan TKK Kelurahan Kandai, Kecamatan Kota Kendari. Puluhan kuburan tua ini berumur kira-kira 80-an tahun atau saat Belanda berekspansi di Kendari. Kuburan ini tak jauh dengan Bukit Vosmer, seorang tokoh Belanda yang turut berkontribusi pencatatan nama Kendari dalam buku sejarah. Sekilas, bentuk batu nisan ini kebanyakan ditemukan di negara barat atau Amerika Latin. Di batu nisan ini bertuliskan nama identik dengan klan Belanda, tentu nama yang tidak lazim bagi warga Kendari. Sayangnya, sebagian makam sudah tidak utuh. Ruang perkuburan sempit dikepung bangunan warga sekitar. Sebagiannya telah dibongkar. Ungkap salah seorang warga di sekitar. Penamaan Kendari tidak bisa lepas dari peran Belanda. Dulunya, kota ini bernama Kandai, yang berarti sampan. Namun, orang Belanda tidak bisa mengucapkan Kandai dan lebih mudah mengatakan Kendari. Pada tanggal 9 Mei 1832, Vosmer membangun istana Raja Suku Tolaki bernama Tebau di sekitar pelabuhan Kendari. Pada zaman kolonial Belanda, Kendari ibu kota Kewadanan dan ibu kota Onderafdeling Layoi.
Ya, kiranya guys itu hasil vlog kami selama 2 hari. Dan satu pesanku untuk kalian tuh, tetap patuhi peraturan berlalu lintas, apalagi ingin berpergian ke suatu tempat seperti menggunakan helm. Yang guys sepa itu harus tidak gunakan helm saat ditilang, terus membayar 250.000. Iya, sekiranya mudah-mudahan ini video bermanfaat bagi kalian, dan see you next time.